تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu taqarruban ilallah. Semoga amal taqarrub kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akidah pada bab al-wajibu ifradullahi bil khasyati wat taqwa. Wajib mengesahkan Allah dalam hal takut dan takwa, al-khasyah. Setelah kita meyakini bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada diri kita maupun di alam sekeliling kita, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan-ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah ifradullah, meyakini atau menjadikan Allah lah satu-satunya zat yang kita takuti. Apa yang ditakuti? Al-wa'id. Yang ditakuti adalah ancaman. Bil khasyati wat taqwa. Demikian juga dalam hal ketaatan, ketakwaan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Al-khasyah, perasaan takut. Takut yang bersifat syar'i, bukan takut tabi'i. Takut tabi'i itu artinya tabiat manusia, ya. Ketemu macan takut, ya kan itu tabi'i, ya. Gak bisa dipungkiri, ya. Takut yang bersifat syar'i, ya. Bukan takut kepada manusia, ya. Khawatir, ya. Nanti saya dipecat, nanti saya diberi sanksi kalau tidak mentaatinya. Namun terkadang ketakutan kita kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang itu tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada manusia. Tidak berani melanggar aturan manusia, tapi berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Demikian juga dalam ayat yang lain di surat An-Nur, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wa yakhshallah wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan batas kemampuan kita
dan menjauhi segala larangan-larangan. Maka faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Faizun di dunia pada saat hidup di dunia, dan faizun pada saat nanti di akhirat itu. Karena kebahagiaan atau keuntungan yang diraih oleh orang yang bertakwa itu duniawi maupun ukhrawi. Ya, di dunia saat ini, saat kita hidup di dunia, dan ketika kita meninggal dunia. Nah, dari ayat-ayat ini maka sebagai hamba Allah, ya, yang merasa sebagai hamba Allah, wajibannya adalah bertakwa. Karena manusia itu tidak hidup sendirian, ya, baik itu menjadi raja atau rakyat biasa. Ketika jadi penguasa, maka menjadi penguasa yang bertakwa kepada Allah, ya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Ya, dijadikannya seorang itu menjadi raja, menjadi penguasa adalah untuk mengayomi atau melayani rakyatnya, ra'iyah. Ya. Demikian juga sebagai individu, setiap kita, ya, sebagai individu kita juga wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yattaqillahi ittaqal makhluk. Karena kalau tidak bertakwa, tidak bertakwa kepada Allah, maka pasti akan bertakwa kepada makhluk, ya, kepada sesama makhluk. Sedangkan makhluk itu tidak bisa, tidak cocok, ya, tidak sesuai dalam hal kecintaannya, ya. Karena pada kenyataannya kan seperti itu. Kaum Bani Israel ketika zamannya Fir'aun dipaksa, ya, untuk apa? Mentaati Fir'aun. Maka mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya kita sebagai makhluk yang diberi akal, diberikan kemampuan untuk berpikir, tentunya kita memilih sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu kalau bandingannya, kalau tidak bertakwa kepada Allah maka takwa kepada makhluk, sedangkan makhluk tidak memiliki apa, maka pilihlah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Sedangkan Allah itu sifatnya Al-Qayyum, ya, zat yang maha berdiri sendiri. Aisyah radhiyallahu anha menulis surat pada Muawiyah secara mauquf, man ardallaha bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man ardan nas bi sukhtillah ada hamidahu minan nas lahum damman. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan kebencian manusia, ya, yang dicari adalah keridhaan Allah. Karena bisa jadi dalam mencari keridhaan Allah itu manusia lain tidak suka, ya, bisukhtin nas,
maka Allah akan ridha. Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah ridha, manusia lain juga ridha. Ini kalau kita mencari keridhaan Allah meskipun dengan cara yang tidak disukai oleh manusia. Waman ardhan nas, tapi kebalikannya, orang yang mencari keridhaan manusia, ABS itu yang asal bapak senang itu, bisukhtillah, dengan kemurkaan Allah. Karena ada orang-orang yang lebih mengedepankan dari bosnya, mengedepankan atasannya meskipun dengan melanggar hukum Allah. Ya bisukhtillah, maka ada hamidahu minan nas zaman, pujian manusia berbalik menjadi celaan. Bukannya menjadi orang yang terpuji di hadapan manusia, tapi kebalikannya, menjadi orang yang tercela. Ia merasa gagah, merasa berwibawa ketika masih berkuasa, tapi ketika sudah tidak lagi memiliki taring kekuasaan, maka akan berubah drastis menjadi kehinaan. Ya. Maka yang dicari tentunya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis riwayat sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza ahabba Allahu al-'abda nada ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril summa yunadi Jibril fis sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh fa yuhibbuhu ahlus sama' summa yudha'u lahul qabula fil ard. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah memanggil, menyeru, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Summa yunadi Jibril fis sama, kemudian malaikat Jibril pun menyeru di langit kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, disebutkan namanya, fa ahibbuh, maka cintailah oleh kalian mereka padanya. Fa yuhibbuhu ahlus samai, lalu seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat mencintai. Summa yudha'u lahul qabula fil ard, kemudian cinta itu diterima di muka bumi. Maka tidak ada orang yang bertakwa, ya, orang yang takutnya hanya kepada Allah, itu dibenci oleh manusia, ya, dibenci oleh manusia. Ya. Kenapa Rasulullah itu dibenci? Kan gitu kan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ketidakcintaan Allah kepada Rasul? Ya. Orang Quraisy pun tidak membenci Rasulullah dari segi pribadinya. Orang-orang Quraisy itu tidak membenci Rasulullah dari segi kepribadiannya. Mereka suka, ya. Biarpun mereka melawan, mereka mengintimidasi, tapi dari segi kepribadiannya mereka suka dengan kepribadian Rasulullah SAW. Apa yang ditolak? Yang ditolak itu ajarannya, ya. Yang ditolak itu seruan dakwahnya, bukan kepribadian. Ini bisa dibuktikan bahwa meskipun mereka
menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menitipkan barang-barang berharga ya di rumah Nabi, nitip gitu kan. Makanya ketika Rasulullah hendak hijrah itu, mau hijrah, pesan kepada sahabat Ali, kembalikan barang-barang ini kepada para pemiliknya ya. Jadi kalau secara kepribadian tidak ada yang membenci. Kebencian atau penolakan itu dari segi ajarannya. Ini siapapun akan seperti itu ya. Yang menyeru kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran terutamanya. Kalau menyeru kebaikan saja biasanya tidak ada masalah, orang nyuruh kebaikan. Tapi kalau sudah mengingkari kemungkaran, ini akan ada banyak penolakan. Nah, penolakan itu bukan dari segi kepribadiannya, dari segi tindakannya. Nah, orang yang bertakwa tadi, jaminan kebahagiaan, sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan untuknya, untuk orang yang bertakwa itu, makhrajan, jalan keluar, solusi yang terbaik atas permasalahan yang dialaminya itu. Karena setiap orang itu punya masalah ya, tinggi rendahnya masalah itu relatif. Bagi orang yang bertakwa, masalah itu ada, tapi selalu ada solusinya. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sedangkan untuk kebutuhan hidupnya, maka Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka ayat ini mengandung pengertian adanya jaminan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk al-muttaqin makhraja, jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya di dunia ini ya. Dan memberikan rizki yang cukup, bukan berarti banyak ya, cukup, mencukupi kebutuhannya, min haitsu la yahtasib. Inilah makanya kata kunci untuk meraih kebahagiaan, kata kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup di dunia ini adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan khasyahnya, takutnya ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia ya sangat gampang ya, gampang disiasatinya, asal tidak ketahuan. Namanya manusia sangat terbatas. Biarpun sekarang itu ada alat sadap untuk menyadap HP ya, yang mau berbuat jahat juga sudah tahu cara mensiasatinya dengan cara tidak bawa HP ya. Udah tahu ada CCTV, yang mau berbuat jahat juga sudah tahu cara mensiasati agar CCTV tidak berfungsi. Itu kalau takutnya hanya kepada manusia, gampang disiasatinya. Tapi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak lalai, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, segala gerak-gerik, tutur kata kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain untuk menghindari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
biarpun CCTV itu mati atau dibuat mati, tetap tidak mau melakukan kejahatan karena yakin Allah Maha melihat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Tawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak berlawanan atau tidak bertentangan dengan ta'atil asbab, mengambil sebab, ya, sebab, ya. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal, ya. Kalau orang yang mengatakan saya tawakal tapi tidak melakukan sebabnya, itu namanya tawakul, ya, pura-pura tawakal. Tawakal itu lakukan sebab, kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah sengaja tidak dikunci dengan alasan saya tawakal saja kepada Allah, itu bukan tawakal. Kalau ada maling yang masuk ke rumah, kenapa rumah nggak dikunci? Tapi kalau mau pergi, sudah melakukan upaya-upaya, ya, sudah dikunci dengan berbagai macam cara, tapi ternyata, ya, kemalingan juga, ya, ternyata kemalingan. Nah, itu sudah di luar, ya, di luar kemampuan kita, ya. Itulah takdir yang mesti diterima. Nah, usaha yang dilakukan oleh manusia itu tidak menafikan, tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan. Seorang yang sakit tetap dilakukan usaha-usaha untuk kesembuhan. Dengan cara apa? Berobat, ya, dengan cara berobat. Tapi bukan meyakini obat itu yang mujarab atau dokter yang hebat. Meskipun dokter punya keahlian, punya keahlian, ya, agar tidak berlawanan dengan tawakalnya, bahwa urusan kesembuhan itu adalah urusan Allah. Allah yang menyembuhkan. Sedangkan usaha kita untuk meraih, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, itu diantaranya dengan cara berobat, dengan cara konsultasi ke dokter. Tapi tetap meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan obat yang mujarab, ya. Tetap, ya. Jadi usaha-usaha lahiriah sebagai manusia, ya, untuk mendapatkan rezeki, apa usahanya? Ya, bekerja, gitu kan, berdagang, bertani dan lain sebagainya, itu bagian dari usahanya. Tapi hakikat rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini permasalahan berikutnya? Apakah, ya, usaha itu berlawanan juga dengan apa yang telah ditentukan? Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan sejak manusia, ya, berada di dalam rahim ibunya di usia 4 bulan, urusan rezeki itu sudah ditetapkan, ajalnya sudah ditetapkan, gitu, ya. Tapi kenapa kita masih diperintahkan untuk ikhtiar dan tawakal? Ini seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa perlunya, kan? Ya. Kalau rezeki sudah ditetapkan, ajal sudah ditentukan, terus kenapa mesti ada usaha? Mesti ada ikhtisab. Ya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya untuk kita. Tapi tidak ada satupun yang diberitahu berapa, apa kadarnya, itu enggak ada. Yakin ajalnya sudah ditetapkan, tapi berapa ajalnya, batasnya berapa tahun, tidak ada yang dikasih tahu. Ya, demikian juga rezekinya. Ya, rezeki udah pasti Allah kasih, tapi bagaimana caranya? Gitu. Apakah secara tiba-tiba? Kan gitu kan? Tidak ada yang dikasih tahu. Tapi diperintahkan untuk mengambil sebab. Al-akhdhu bil asbab. Sebabnya untuk mendapatkan rezeki adalah as-sa'yu, bekerja, berusaha untuk memperoleh. Semua sudah ada. Burung-burung yang terbang di angkasa, mereka sedang bergerak. Sebab kalau di sarangnya saja, berdiam diri di sarangnya, itu gak dapat makanan. Meskipun ada burung-burung tertentu ya, yang dibantu oleh temannya, ya, teman burungnya. Di situ ada sebab nggak? Ada. Sebabnya karena burung itu kenal sama temannya yang sedang sakit. Ya, kan ada video-video burung itu ngasih makan pada ya, temannya yang tidak bisa mencari makan. Ya, sebabnya karena ada kenalan itu, sebabnya karena mengenal. Jadi al-akhdhu bil asbab itu wajib. Kita wajib mengambil sebab. Ya. Maka tidak boleh seorang itu nekat di sini. Ya. Nekat. Orang kalau memang selamat juga selamat nyebrang rel. Ya. Orang tahu palang pintu sudah ditutup masih juga menerobos. Maksudnya sama tawakal aja nih. Bukan tawakal, itu artinya nekat. Ya. Nah, dengan adanya al-akhdhu bil asbab itu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah takdir yang sudah ditetapkan itu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa 'indahu ummul kitab. Ya. Allah menghapuskan apa-apa saja yang Dia kehendaki, yang sudah ditetapkan untuk seseorang, ya, ketentuan-ketentuannya sudah ditetapkan, tapi bisa saja dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha. Dengan cara apa? Ikhtiar dan doa. Dia berikhtiar, ya, hati-hati, kemudian apa? Melakukan berbagai macam tadi ya, ikhtiar, kemudian berdoa. Inilah makanya disebutkan dalam hadis, la yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, ya, menolak ketentuan itu kecuali doa. Takdir yang belum terjadi. Takdir yang belum terjadi. Kadang kita tidak tahu. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, meskipun kita meyakini ini semua, ya, ketentuan-ketentuan ini yang berlaku di alam ini, termasuk di dalam, ya, diri kita, apa yang berlaku terhadap kita, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap diperintahkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang disebut dengan al-asbab, sebab-sebab, ya, sambil tentunya ya, adalah tawakal, at-tafwidhu ilallah, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdagang, berdoalah kepada Allah. Kita bertani, berdoalah kepada Allah. Dengan perantaraan pertanian ini Allah memberikan rezeki. Dengan perantaraan dagang Allah memberikan rezeki.
Tentu sebab-sebab lain atau hal-hal lain ya, yang menjadi kewajiban kita ini yang harus dilakukan. Jadi bahasan ta'atil asbab la yunafi at-tawakkul. Melakukan sebab-sebab tidak meniadakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan, ada yang mau disampaikan? Oh ya, Bapak. Pak Haji Sur, silakan. Makhluk apa? Jin. Ya. Bagaimana manusia berhubungan dengan jin ini dalam nas-nas yang bisa diberikan? Adakah syariat-syariat yang disyariatkan hubungan manusia? Ya. Jadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi dua makhluk ini makhluk yang mukallafun, makhluk yang mukallaf di muka bumi ini. Ya, masing-masing pada alamnya. Ya, masing-masing ada alamnya. Alam jin, jin, alam manusia juga manusia. Maka disebut alam jin karena tidak terlihat, tertutup oleh pandangan mata manusia. Meskipun jin bisa melihat kita, ya, tapi kita tidak bisa melihat jin. Jin bisa saja hadir di samping Pak Haji Sur, tapi kitanya tidak bisa melihat. Itu seperti itu ya. Ya, bisa hadir di majelis taklim, hadir di sholat berjamaahnya. Sebab alamnya kan beda. Maka masing-masing fokus pada bangsanya saja. Manusia juga fokusnya pada manusia, jin juga pada jin. Ya, maka terjadilah tadi. Ya, jin iseng mengganggu manusia atau manusia yang mengganggu jin. Ya, manusianya yang mengganggu jin itu. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu diutus untuk dua alam ini, alam manusia juga alam jin. Ya, Rasulullah berdakwah. Ya, sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi, mereka kembali kepada kaumnya. Ya, kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan dakwah Rasulullah, menyampaikan Al-Quran itu pada kaumnya, menyeru. Jadi korp mubalik jin juga mungkin ada. Ya, jadi jin juga dai-dainya dari bangsa jin. Ya, Rasulullah sudah menyampaikan kepada manusia, yaitu para sahabat, dan juga menyampaikan kepada jin. Untuk selanjutnya masing-masing fokus pada bangsanya. Jin fokus pada bangsa jin, dakwahnya, ya. Manusia fokus pada manusia. Namun seringkali terjadi tadi kan gesekan kan? Gesekan. Makanya ada manusia yang kesurupan jin. Kan gitu kan? Faktanya kan ada. Ya, fakta-faktanya ada. Ya. Itu ibaratnya kata sama. Nakal katanya. Ya, bisa jadi ada ada ketidakcocokan. Ya, misalnya jinnya merasa terganggu, ya, oleh manusia, ya, maka jin itu akan mengganggu. Manusianya nggak ngerasa kalau itu mengganggu jin.
misalnya ya kencing sembarangan, ya, di tempat sampah kencing di situ. Ya, padahal tempat sampah itu kan tempatnya jin makan di situ, kan banyak tulang, ya, banyak tulang dibuang di tempat sampah. Nah, tulang-tulang itu makanan jin. Bisa saja mereka lagi sarapan pagi, anak manusia kencing di situ, ya marahlah jinnya, kan itu bisa jadi gitu. Atau lobang, biasanya anak-anak suka banget tuh ngencingin lobang. Makanya kita diperintahkan ketika masuk ke dalam rumah ucapkan salam, meskipun itu rumah kosong. Ya, kita habis pergi semua, ya ucapkan salam. Tempat tidur yang beberapa hari tidak digunakan, ketika mau dipakai, ya dikeprek-keprek itu ya bukan hanya menghilangkan debu. Di antara hikmahnya itu ya barangkali ada yang lagi tidur ya bangun, tahu yang punyanya datang. Di antara hikmahnya itu. Kenapa kita disuruh membersihkan ya alas tempat tidur ketika beberapa hari ini tempat tidur tidak digunakan, ya seperti itu ya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik ya antara jin dengan manusia, tapi akan bisa saling merasa terganggu ya, alamnya sudah dibedakan ya. Alam jin berarti tidak terlihat oleh manusia ya, maka manusia merasa nyaman. Nggak ada manusia tanggung jawab sama jin, itu nggak ada. Demikian juga sebaliknya, meskipun ada tadi gesekan, kalau terjadi gangguan itu ibaratnya seperti gesekan saja. Manusianya yang sengaja minta bantuan jin misalnya, ya manusia yang minta bantuan jin, maka jin akan memperdaya manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Orang nih mau dagang nih, ya. Bukan konsultasi kepada ahli dagang, tapi konsultasinya ke Gunung Kawi. Ya. Ke Gunung Kawi. Minta kepada siapa? Ya. Pada jin. Nanti itu dapat centongnya harganya 2 juta, Pak. Centong yang di pasar harganya 2.000, 10.000, itu di Gunung Kawi harganya bisa 2 juta. Itu centong buat ini, yang buat ya, ngambil nasinya itu. Gunung Kawi. Banyak, Pak. Ya. Nah, ketika manusia itu berlindung kepada jin, maka jin akan semakin congkak, akan semakin memperdayai manusia. Nanti permintaannya banyak. Ya, ada orang katanya pengen usahanya lancar. Ya. Dia ke Gunung Kawi, pulang-pulang dibawain kantong kecil. Ada tulisannya, saya lihat tulisannya Gunung Kawi. Ya. Terus setiap malam Senin dan malam Jumat wajib diisi kembang rupa 7. Kembang 7 macam. Ya, kantongnya itu kantong kecil karena biar usahanya itu lancar. Ya, kalau nanya ke saya bilang buang aja itu, bakar aja, nggak ada gunanya. Jadi ini banyak, ya manusia yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Makanya kita ya harus ya, yakin sepenuhnya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ya masih banyak di antara masyarakat kita, ya, mudah-mudahan kita semua aman dari ini semua ya. Sampai petani pun begitu. Ya, petani itu juga pergi merdukun. Ya, jadi katanya ya, biar kentang-kentang yang ditanam ini ya, kalau yang lain numbuhnya kecil-kecil, buahnya ini besar-besar. Ya. Dan itu ada. Tapi ya ada korbannya itu. Ada korbannya. Karena tadi permintaan itu harus dipenuhi. Nah,
Makanya jadi tidak ada pola hubungan ya, yang saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain, antara manusia dengan jin. Tidak ada tanggung jawab. Ya, misalnya ada jin miskin, manusia tanggung jawab enggak? Ya enggak. Tapi manusia tanggung jawabnya pada manusia yang miskin. Itulah yang harus dipikirkan. Ya. Kita nggak tahu apakah jin juga memikirkan manusia yang miskin, kan nggak tahu juga. Makanya itu, masing-masing fokus pada bangsanya. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Ada lagi? Enggak Pak. Kenapa lebih dahulu cepat terkabul melalui jin daripada minta kepada Allah? Iya. Apa sebabnya? Iya. Apakah itu izin dari Allah juga? Iya. Ada namanya istidraj. Ya, ada namanya istidraj. Ada namanya karoma. Ini yang sudah bahasan lalu ya. Ada karoma. Ya, itu Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, sedangkan istidraj Allah berikan kepada para pendurhaka. Minta apa saja dikasih, tapi itu bukan kenikmatan. Ya, istidraj. Minta supaya dagangnya lancar, dagang lancar, untung banyak, tapi bahagia enggak? Enggak bahagia, tambah pusing. Ya, tambah pusing. Sampai pergi ke dukun biar kepilih jadi kepala desa. Setelah jadi kepala desa, bukan bertambah kebaikan, tapi tambah keburukannya. Itu istidraj. Jadi bisa jadi ya, dengan meminta tadi bantuan melalui perantara jin yang dengan perdukunannya, diinginkan apa yang diinginkan diberi, dikasih. Tapi itu bukan kenikmatan. Ya, dalam Al-Quran disebut dengan al-istidraj. Istidraj itu bahasa Jawanya ngelombo. Ya, dah kasih aja, kasih. Sampai batas mana dia durhaka. Dan dia tidak akan kembali ya, menjadi baik. Maka bisa jadi. Ya. Ada orang-orang yang ketika meminta sesuatu itu bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ke kuburan bukannya berdoa, tapi malah minta didoakan ahli kubur. Ya Syekh Fulan bin Fulan, ya manggil-manggil orang yang ada di kubur. Ya, tolonglah aku. Ada orang yang di atas bumi itu kan nggak tahu apa yang ada di dalam itu, nggak tahu. Ya, makanya kita tidak boleh meminta gitu pada mereka yang sudah jelas-jelas ya masuk ahli kubur. Tapi kita diperintahkan justru untuk mendoakan mereka, ahli kubur itu. Ini seringkali terjadi ya, kebalikannya. Terjadi kebalikan. Orang yang masih hidup justru meminta ya, minta didoakan oleh ahli kubur. Mestinya kan dibalik. Orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini banyak fenomena-fenomena, bukan hanya di Indonesia saja, banyak di negara-negara lain juga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Baiklah hadirin jemaah rahimakumullah. Ya. Demikianlah pengajian kita yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dengan bimbingan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqamah sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.